Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alif dengan NIM 1175110223. Saya mahasiswa aktif Provinsi Riau 2017. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang metode backpropagation di jaringan saraf tiruan. Jadi backpropagation itu adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Jadi ini sejarah singkatnya. Penemunya ialah Brisson dan Faux pada tahun 1969. Kemudian dikembangkan oleh Paul Werbos pada tahun 1994. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1986 oleh David E. Rummelhart dan kawan-kawannya. Selanjutnya, konsep dasar pada metode ini adalah arsitekturnya ialah multi-layer. Multi-layer ini jadi nanti dia ada banyak layernya, ada input layer, ada hidden layer, dan ada output layer. Selanjutnya, metode pembelajarannya ialah supervised atau terawasi. Jadi kalau metode pembelajaran supervised terawasi berarti metode ini memerlukan data awal atau data latih atau data training terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi aktivasinya ada sigmoid, ada transit, dan ada polling. Secara umum, pelatihan sebuah jaringan backpropagation terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, pelatihan pola input secara forward atau propagasi maju, itulah Indonesianya ya. Selanjutnya yang kedua, perhitungan dan propagasi balik dari kumpulan kesalahan, atau ini backwardnya. Dan tahapan ketiga ialah penyusunan bobot. Sini kita bisa melihat arsitektur dari metode backpropagation. Jadi ada input layer, ada hidden layer, dan output layer. Ini kalau yang arah sini input signal ini ya forwardnya ya, dan kalau dari output ke input layer itu backpropagationnya. Selanjutnya, algoritma backpropagation. Kalau di sini di materi yang saya dapat di sini ada 9 langkah. Langsung saja kita ke contoh kasus. Jadi ini contoh kasus yang saya dapatkan ialah contoh kasus perkiraan penumpang bus Transmetro. Ini punya kakak tingkat ya. Jadi di sini bertujuan untuk memprediksi jumlah penumpang menggunakan metode backpropagation. Sini dapat kita lihat data yang dia dapat seperti ini. Data yang pertama X1 X2-nya 2523 dan targetnya 15 sampai data ke-6-nya. Sebenarnya banyak datanya. Ini contoh. Jadi dalam BPNN nih, kita singkat BPNN aja ya biar mudah nyebutnya. Itu data yang digunakan tuh harus pada rentang 0 sampai 1. Jadi data yang telah abang tuh dapatkan atau data ini dinormalisasi dulu. Kalau datanya emang dah berupa angka 0 atau 1 ini mungkin tidak perlu normalisasi. Tapi kalau datanya yang didapat seperti ini, maka perlu normalisasi dulu. Ini cara normalisasinya pada kasus ini. Nah, ini data
setelah normalisasi. Dapat kita lihat X1, data pertama X1 X2 nya itu targetnya 1. Data yang kedua X1 nya 1, X2 nya 0, targetnya 0. Nah, sampai ke data 0. Nah, di sini dari tabel yang satu ini memperjelas bahwa yang tujuan dari kasus ini emang memprediksi jumlah penumpang pada bus Transmetro itu. Ini S1, S5, satunya S1, S5 nya ada tema yang T itu target. Nah, hari selanjutnya targetnya. Pada kasus ini BPNN itu kan tadi supervised learning. Jadi nanti dia membutuhkan data latih terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, dia membutuhkan data latih, baru nanti bisa digunakan untuk data ujinya. Kalau di sini kita lihat dari yang dibuat ini, data latihnya 80% dan data ujinya 20%. Selanjutnya, pada kasus ini arsitektur jaringannya pada gambar yang ini ya. X1, X5 ini input layarnya, Z1, Z5 hidden layer, dan ini output atau targetnya, output layar. Selanjutnya mari kita melakukan perhitungan. Baik, kita coba ikuti algoritma yang ini. Jadi langkah pertamanya itu kita inisialisasi bobot dengan bilangan nilai acak kecil. Jadi awalnya itu kita akan menginisialisasi bobot. Ini biar lebih enak memahaminya. Nah, jadi gini. Langkah pertama inisialisasi bobot tadi ya dengan nilai acak kecil. Di sini dapat kita lihat input neuron. Ini input, dia hitungannya tuh dari 0, 1, 2. Jadi input yang pertama itu input 0 dengan hubungannya ke hidden network itu nilainya 0,4. Berarti ini X1 ke yang ini Z1 itu kita kasih nilai 0,4. Ini pokoknya nilai yang kita beri nilai acak kecil. Sini kita beri nilai 0,4. Selanjutnya untuk yang ini input pertama ke hidden network yang kedua, berarti ini X1 ke Z2 kita kasih nilai 0,2. Selanjutnya coba ini input yang selanjutnya, input kedua satu ini, yang kedua 0,6 ke hidden network pertama. Jadi X2 ke Z1 nilainya 0,6 dan X2 ke Z2 nilainya 0,5. Begitulah seterusnya. Ini contoh sederhananya ya, contoh kecil pada data latih pertama. Pada tabel ini ialah tabel dari input neuron ke hidden neuron, jadi dari X1 ke Z1. Selanjutnya ada tabel yang ini, bobot dan bias dari hidden dari Z ini ke Y1 ke Y. Jadi di sini kita tetapkan juga max effortnya 1 dan target errornya 0,001 dan laju pemahamannya
Ini yang mana ya? Coret-coret. Nah, kita ulangi ya. Kita kasih cukupnya 1, target errornya ini, dan laju pemahamannya 0,5. Ini diperlukan untuk perhitungan selanjutnya. Setelah itu kita cek proses pembelajaran dilakukan hingga kuadrat jumlah errornya kurang dari 0,01 sesuai kondisi penghentian. Bila belum terpenuhi, maka lakukan langkah 3 sampai 10. Ini sesuai dengan pengertian metode backpropagation tadi ya. Metode ini ialah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Jadi kan pertama dah kita minimisasi dengan mengkaca. Baru selanjutnya ialah kan tadi yang pertama ini tidak memenuhi persyaratan kan sesuai dengan errornya, maka kita lakukan tahap selanjutnya ialah tahap feed forward. Jadi dari inputan ke hidden layer dan outputnya. Jadi langkah pertamanya di feed forward ini ialah setiap neuron yang ada pada lapisan input menerima sinyal dan meneruskannya ke semua neuron yang ada pada lapisan layar. Habis itu langkah kedua, setiap neuron yang ada pada lapisan tersembunyi jumlahkan bobotnya dengan bobot sinyal masukan masing-masing dengan persamaan yang ini. Persamaan yang ini ya. Persamaan yang saya boldkan ini. Z ini JK sama dengan F OJ tambah sigma SI dengan FIJ. Jadi kita masukkan angka-angkanya ke persamaan tadi. Ini kita lihat ya. Jadi untuk Z yang pertama atau ke layar tersembunyi yang pertama ialah FO1 yang pertama ditambah XI kali F11 tambah 2 kali F21. Ini nilai 0,4 ini kita dapati dari yang ini ya. Ini tadi 0,4. Ini merupakan F1. Jadi yang ini. Selanjutnya dikalikan F1 dengan F11. Nilainya 0,6. Kalikan dengan yang ini. Itu ditambah dengan yang bawahnya juga. Maka dapat nilai 1,3. Itu juga yang kedua, itu hidden layer yang kedua menggunakan persamaan yang sama. Kita masuki angka-angkanya ke persamaan dan hitung, dapatlah nilai ini. Jadi untuk dua hidden layer itu dapat jumlah sinyal masuk inputnya ini 1,3 dan 0,8. Selanjutnya kita ke yang ini, menerapkan fungsi aktivasi hitung. Y input target sama dengan fx sama dengan 1/1 tambah e kurang x. Oke. Ya. Kita ikuti persamaan tadi dan kita masuki angkanya. 1/1 tambah e kurang ini tadi. Ini x. Mana x nya tadi? Yang ini tadi 1,3.
Kita masuki angka tadi dan kita dapat nilainya 0,79. Begitu juga untuk hidden layer kedua atau Z kedua ke targetnya. Kita menggunakan persamaan yang sama dengan nilai yang ini 0,8. Maka kita dapat hasilnya 0,69. Jadi nilai hidden layernya kita dapat 0,79 dan 0,69. Kemudian kirimkan sinyal tersebut ke lapisan selanjutnya atau lapisan output. Dan kita pada lapisan ini kita menggunakan persamaan ini. Y kan target tadi, target kita dengan W ini ditambah sigma PZF dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung YJ F Y K. Jadi kita gunakan persamaan tadi dan masukkan angka-angkanya. Jadi untuk Y-nya W01 ini dapatkan dari nilai yang ini ya. W01 yang pertama 0,2. Jadi yang ini ke sini nilainya 0,2 dan Z1 kita dapatkan nilainya yang sudah kita cari dari tadi dikalikan dengan W11 W11 bawahnya yang ini bawahnya. Oke. Itu juga ini Z2 tadi dengan W21. Kan kita mendapatkan hasil 0,5. Kemudian terapkan fungsi aktivasi menghitung sinyal outputnya menggunakan persamaan yang ini tadi. Ini Y sama dengan F Y K. Jadi kita masuki angka tadi ke persamaannya. Sini Y1 1 per 1 tambah ini 0, dapatnya dari yang tadi dan dapatlah hasilnya 0,62. Selanjutnya satu jadi target dikurangi 1 sehingga dapatnya 0,73643. Setelah tahap fast forward ini kita akan melakukan tahap back forward. Pada tahap ini setiap unit output akan menerima pola target yang sesuai dengan pola input pelatihan. Kemudian lakukan perhitungan error menggunakan persamaan yang ini. Delta sama dengan C kurang Y kali F ini kali Y kurang K. Kita masuki angkanya ke persamaan jadi seperti ini. 1 dikurang 0,62. 1 ini ialah T ini bias ya. Kan biasanya kita tekan dari 1 aja ya angkanya. Kurang dengan 0,62. Ini nilai Y1-nya. Sehingga dapat hasilnya 0,09. Selanjutnya maaf yang ini satu ini bukan biasanya tadi salah. Itu apanya ya?
itu salah. Baik, kita lanjut aja dulu. Selanjutnya melakukan perhitungan koreksi terhadap bobot dan bias yang rumus dan ini. Baik, jadi kita masuki angkanya kebersamaan nih 0,5 ini merupakan laju pembelajaran tadi yang ditetapkan di awal itu 0,5 dikurang dengan ini kita tadi ya, dikurang dikali dengan 0,09 sehingga dapatnya 0,04. Begitu juga dengan apa yang selanjutnya. Sehingga didapatkan koreksi bobot bias dari hidden ke outputnya. Yang ini yang pertama hasilnya 0,04. Selanjutnya yang ini ya, ini ya, dari hidden ke output 0,3, ini 0,03. Selanjutnya setiap unit yang ada pada hidden layer menambahkan nilai delta inputnya untuk menghitung nilai error. Kalikan nilai ini dengan menggunakan nilai turunan dari fungsi aktivasinya. Ini fungsi aktivasinya. Delta NJ sama dengan sigma n ke plus 1 delta k w jika dan layar. Hanya w ini dan layar. Jadi untuk yang pertama ini yang tanya 0,9 dikali 0,3 dapatnya 0,03. Dan kita hitung lagi ini 0,3 yang ini tadi dikalikan dengan f jika yang nilainya 0,9 dikali dengan bias dikurang ini sehingga dapat hasilnya 0. Selanjutnya nilai kesalahan atau error hiddennya, maka kita dapatkan nilainya seperti ini. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Kemudian hitung koreksi bobot menggunakan persamaan berikut. Ini tahapan yang ini ya. Ini mulai kita periksa bobot dan biasnya. Setelah kita hitung koreksi bobot persamaannya menggunakan persamaan ini, kita mendapatkan nilainya 0. Sehingga hasil hitung koreksi bobot dan biasnya seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya tahap ketiga, itu perubahan bobot dan bias. Setiap unit output dilakukan perubahan bobot dan bias dengan persamaan berikut. Jadi W yang baru sama dengan W jika lama ditambah jika W jika W ini hidden layer ya, sehingga diperoleh 0,24. Berikut tabel hidden layer baru untuk setiap neuron. Dapat kita lihat pada tabel
di bawah ini. Setiap unit tersembunyi dilakukan perubahan bobot dan bias dengan persamaan berikut tadi. FIG baru sama dengan FIG lama dengan nilai FIG, sehingga diperoleh nilainya 0,40, sehingga kita mendapatkan FIG baru untuk setiap neuronnya pada tabel ini. Jadi kita lihat di tabel ini. Selanjutnya, penelitian pola ini dilakukan secara berulang sebanyak jumlah data latih. Setelah nilai K sebanyak jumlah data, lalu hitung MSE untuk satu iterasi atau errornya. Ini untuk menghitung iterasi errornya ya, dibagi dengan 4 dan dapat kita nilai errornya ini 0,2732. Itu kita lihat cek kondisinya, kan error kita tadi 0,001 syaratnya. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya ini, kalau kita bandingkan tentu tidak memenuhi syarat, sehingga dilakukanlah iterasi lagi sampai dengan target yang diinginkan atau tingkat error yang diinginkan, atau bisa juga dibatasi dengan jumlah iterasi yang kita butuhkan. Baik, itulah contoh perhitungan dari satu iterasi metode backpropagation. Selanjutnya di sini saya ada mendapatkan perhitungan backpropagation menggunakan Excel. Ini sebenarnya bagus untuk kita pelajari, cuman sepertinya untuk rumus-rumusnya itu ada di ini ya, button iterasinya, tombol iterasi ini, sehingga di sini default aja custom. Kita hanya bisa memasukkan jumlah effortsnya, biasnya, dan nyetanya. Di sini kita dapat lihat nih input layer, nih hidden layer, output layer. Di sini hanya lumayan menarik lah untuk kita pahami. Sebenarnya saya ingin mau jelaskan ini yang di Excel ini, cuman kalau saya lihat dari perintah yang di sininya, ini susah saya pahami. Pokoknya ini menarik untuk belajar. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan, atau kita coba dulu yang ini dengan iterasi. Kita ganti jadi 100 terus. Aduh. Di sini kita dapat melihat bahwa metode backpropagation itu emang dia mengecilkan tingkat errornya. Nih dapat lihat box pertama errornya 0 sekian, itu makin ke bawah makin kecil ya, sesuai definisi dari metode ini tadi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.